Akhirnya Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Gemim, GMIM, Bethesda Tomohon yang telah diberhentikan oleh Yayasan Medika Gemim Dr. Ramon bersama Dr. Mario Moninka spesialis radiologi dan Dr. Elaine Wunur Magister Kesehatan berbicara di hadapan media pada hari Senin sore, tanggal 24 Januari tahun 2022. Pertemuan itu dilaksanakan tepat 1 minggu setelah penyampaian pengurus Yayasan Medika Gemim dan Pembina, BPMS Gemim, dalam rakor bersama seluruh Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah, BPMW, Gemim di kantor Sinode Gemim. Di mana salah satu agenda rakor adalah penjelasan tentang Rumah Sakit Umum Gemim Bethesda, akibat reaksi spontan karyawan untuk menolak pergantian mendadak direktur di rumah sakit tersebut pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Awal penyampaian Dr. Ramon menerangkan pengalamannya sebelum bergabung dengan Gemim Bethesda. Bermula dari mengabdi di bidang kesehatan di Polri setelah menyelesaikan studi kedokteran dan menjalani pengabdiannya selama 30 tahun yang mana separuhnya atau lebih dari 15 tahun ditugaskan sebagai Ketua Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Kabid Dokes. Tugas Kabid Dokes pertama di Polda Sulteng selama 3 tahun 7 bulan. Selanjutnya dipindahkan sebagai Kabid Dokes Polda Sulut selama 2 tahun 9 bulan. Kemudian dipindahkan di Polda Papua sebagai Kabid Dokes juga selama 9 tahun 3 bulan hingga pensiun pada bulan Juli tahun 2019 dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi. Beberapa bulan kemudian Dr. Ramon Amiman diminta untuk memimpin Rumah Sakit Umum Gemim Bethesda Tomohon dan kemudian dilantik sebagai direktur pada tanggal 28 Oktober tahun 2019. Menjalani awal tugas beliau cukup terkejut mengetahui keadaan RSU Gemim Bethesda yang rumit karena beratnya tantangan karena menumpuknya hutang mencapai 7 miliar diantaranya di Bank Mandiri 1,5 miliar, di Koperasi Bethesda 1 miliar, hutang di Bank BRI, juga hutang dengan pihak ketiga saat pembangunan Gedung Victory, sedangkan pemasukan bulanan saat itu hanya cukup untuk biaya maintenance rumah sakit. Dr. Ramon kemudian melanjutkan bagaimana tantangan bulan pertama dan kedua itu, bersama direksi berpikir untuk mengelola lebih baik dan efisien dengan membuat prioritas pekerjaan agar dapat menutupi hutang. Sehingga dampak perubahan pelayanan yang menjadi semakin baik akhirnya berbuah manis, yaitu di bulan Januari tahun 2020 bisa mendapatkan keuntungan sebesar 6 miliar. Jadi target tahun 2020 itu bagaimana kita mau menyehatkan dulu rumah sakit ini. Dan memang pada akhir tahun 2020 kita seluruh karyawan bisa lega, bahwa ternyata kita secara keuangan sudah bisa sehat, kata Dr. Ramon. Beliau juga sejak awal menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah pelayanan tim sehingga dibutuhkan kebersamaan antara manajemen, direksi dan karyawan yang semuanya bersatu karena tidak ada yang lebih hebat. Hal itu yang membuat direksi memberikan paradigma baru bahwa direksi menjadi contoh kepada struktural untuk taat aturan, sehingga struktural menjadi contoh bagi seluruh staf. Karena itu beliau mengatakan bahwa, SDM, karyawan, itu adalah aset utama bukan pelengkap penderita, sehingga harus dirawat dan diberikan kesejahteraan agar motivasi kerja meningkat dan kinerja menjadi optimal. Wujud kepedulian kepada karyawan memang terlihat sejak tahun 2020, di mana direksi menaikkan tunjangan struktural, kemudian juga menaikkan gaji karyawan kontrak. Tahun 2021 gaji disesuaikan kembali menjadi lebih baik lagi sesuai evaluasi kinerja karyawan. Bentuk perhatian kepada karyawan terus dilakukan menjadi makin baik, antara lain pengadaan seragam kerja 3 setel untuk tenaga medis dan 2 setel untuk tenaga non-medis, yang siap dipakai dan diterima tanpa beban biaya. Karena pada era kepemimpinan sebelumnya hanya berupa bahan kain, sehingga ongkos jahit dibebankan kepada karyawan. Seragam tersebut juga disertai sepatu yang juga gratis. Ditambah lagi diberikan seragam olahraga yang baru untuk seluruh karyawan masing-masing 2 setel. Masih untuk kesejahteraan karyawan diberikan pula THR 1 bulan upah di mana ketika pemimpin sebelumnya THR berupa bingkisan. Kemudian hal baru lainnya yaitu pemberian makan bagi karyawan, agar menjadi tertib dan fokus dalam bekerja. Kemudian untuk meningkatkan kualitas SDM sepanjang tahun 2021 telah melaksanakan lebih dari 24 kali pelatihan kompetensi dasar, sehingga seluruh tenaga kesehatan selesai mengikuti program tersebut dan memiliki kompetensi dasar, yang kemudian direncanakan tahun 2022 akan dibekali pelatihan kompetensi lanjutan, demikian dijelaskan oleh Dr. Ramon Amiman. Hal inilah yang membuat karyawan sangat menyayangi tim direksi yang dipimpin oleh Dr. Ramon Amiman, karena kepemimpinannya membuat karyawan makin sejahtera dan dihargai serta bangga terhadap pembangunan fisik gedung dan penambahan fasilitas termasuk alat kesehatan, yang mana semua sangat signifikan perubahannya. Bahkan ungkapan kekaguman atas pesatnya perubahan pelayanan dan penampilan RSU Gemim Bethesda Tomohon disampaikan oleh masyarakat yang melintas ataupun yang mendapatkan layanan langsung, dan hal ini didengar langsung oleh banyak karyawan.
Namun beliau juga menerangkan saat mulai ada kemajuan di tahun 2020 pengurus Yayasan Medika Gemim diganti pada bulan Agustus tahun 2020 itu, sehingga mulailah babak baru dialami oleh Direksi RSU Gemim Bethesda Tomohon. Bulan pertama kepemimpinan pengurus baru Yayasan Medika, melakukan registrasi kendaraan bermotor di semua unit kesehatan. RSU Gemim Bethesda harus menerima kenyataan 2 unit mobil yaitu bus operasional dan sedan Camry ditahan di yayasan, bahkan dihapuskan dari aset RSU Gemim Bethesda. Kemudian bulan berikutnya yayasan memberikan surat pemberhentian insentif 3% untuk direksi, yang telah dibuat oleh pimpinan sebelumnya bersama pengurus yayasan yang lama. Sedangkan keputusan ini dilakukan pengurus yayasan tanpa mengajak berdiskusi direksi, sama halnya dengan penarikan 2 unit mobil juga tidak melalui pertemuan rapat atau diskusi. Hal ini membuat direksi kecewa karena tidak dihargai. Direksi belum langsung melaksanakan atau tetap mengambil insentif tersebut, sehingga yayasan meminta untuk mengembalikan. Karenanya yayasan akhirnya memberikan surat peringatan pertama dan kedua di tahun 2021, termasuk isi SP tersebut karena penyetoran sentralisasi yang menurut yayasan belum tuntas. Tentang sentralisasi Dr. Ramon mengatakan bahwa tahun pertama memimpin hingga tahun 2020 setorannya adalah 50 juta per bulan, 600 juta tahun, dengan rincian 30 juta untuk sinode dan 20 juta untuk yayasan. Kemudian tahun 2021 yayasan meminta untuk membantu menaikkan gaji pendeta dan guru agama, sehingga sentralisasi dinaikkan menjadi 3,25 miliar tahun. Namun beberapa bulan kemudian yayasan memberitahu bahwa sentralisasi berubah menjadi 4,2 miliar tahun atau 350 juta bulan. Berlanjut di bulan November saat rapat direksi yayasan meminta bantuan agar mendukung untuk sidang tahunan dan RSU GMIM Bethesda bersedia menyetor 2 miliar. Dan akhirnya RSU Gemim Bethesda melunasi semua permintaan yayasan pada bulan Desember tahun 2021, tentang kekurangan sentralisasi dan pengembalian insentif direksi. Itu sebabnya beliau pun heran mengapa tanggal 12 Januari tahun 2022 tiba-tiba yayasan menggantikan mereka sebagai direksi melalui surat pemberitahuan yang diberikan pagi itu jam 8.30 dan harus menyerahkan semua dokumen 1,5 jam kemudian atau jam 10 hari itu. Padahal semua kewajiban telah dipenuhi. Oleh karena itu tindakan yayasan dan pembina menimbulkan kemarahan karyawan yang sudah sangat mencintai pemimpin mereka, sehingga menolak pergantian tersebut dengan melakukan demo untuk tetap mempertahankan Dr. Ramon Amiman dan wakil direktur yang kini menjadi viral di Sulawesi Utara. Diliput oleh Arno.